bener Bu, di kualitas ada celadanya. Selamat datang di Ngobrol Bareng bersama saya, Yudi Oktav. Kali ini saya akan mewawancara atau ngobrol bersama dengan seorang legenda hidup klub Arema Malang, mantan pemain tim nasional juga, pernah menjadi kapten tim nasional. Hobinya sangat unik, dia koleksi Vespa. Kita akan tanya langsung. Nah, ini sudah bergabung dengan saya, Mas Ahmad Bustomi. Apa kabar, Mas Cimot? Mas Cimot panggilannya, Mas Cimot. Halo. Ya. Apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah, ya. Posisi di mana ini? Saya di Malang. Malang ya. Balik lagi ke Malang. Ya, saat ini kali sepak bola lagi belum bermain. Yang pasti Mas Cimot ini Mas Tommy atau panggilannya kan Cimot atau Tommy lah, atau Mas Bustomi ini di Persela belakangan ini ya? Ya. Statusnya pemain. Dari kapan ya di Persela itu udah 1 tahun ini ya? Sebenarnya ya musim ini Mas. Musim ini baru mau kan? Baru mau ini. Ya baru 3 pertandingan terus kan berhenti pandemi itu. Oke. Baru 3 pertandingan itu. Tapi tinggal masih tetap di status masih di Malang kan, keluarga juga? Iya, keluarga semua di Malang. Di Malang. Oke, selamat. Mampir. Ya, selamat juga ya Mas Tommy, ini baru lahiran anak ketiga ya? Terima kasih banyak ya. Hat-trick. Iya. Hat-trick. Ya, yang sekarang sih laki-laki ya? Iya, alhamdulillah. Akhirnya ada dapat laki-laki karena anak yang kedua sebelumnya kan perempuan semua ya. Cewek-cewek semuanya. Sebelumnya yang paling ganteng di rumah saya. Sekarang ada anak saingannya berat saingannya. Iya, saingannya berat. Baru berapa bulan ya? Kapan lahiran? 1 bulan. Baru 1 bulan ya? 1 bulan, Mas. Lagi seneng-senengnya gendong kalau tahu di Instagram tuh. Gendongan lebih tepatnya lagi seneng begadang, Mas. Iya. Bangun malam Mas, begadang Mas. Waduh. Ya. Demi anak, tapi seneng-senengnya ya dapat cowok. Akhirnya dapat cowok ya. Kalau cewek lagi kayaknya terus akan punya anak sampai dapat laki kan. Bisa. Alhamdulillah ya, akhirnya dapat laki-laki. Oke Mas Cimot, gini. Aku pengen ngobrol ya selain sepak bola nantilah tapi awal-awal karir, tapi yang pasti saya ingin mengupas sisi lain dari Mas Cimot ini, khususnya yang berhubungan dengan hobi koleksi. Saya tahu kesukaannya adalah Vespa. Nah, Vespa itu sekarang ada berapa ya? Kayaknya banyak nih, kalau di Instagram tuh saya lihat ada 4 apa 5 apa berapa gitu. Jangan-jangan ada 10 lagi. Ada berapa sekarang Vespanya? Kalau Vespa sih 3, Mas. 3 ya? Dari satunya itu Lambretta. Lambretta yang warna abu-abu itu ya? Warna ya silver. Silver ya? Tahun berapa itu Lambrettanya? Lambretta sekitar tahun 50-an itu, Mas. Wah, itu mahal banget pasti ini koleksi yang luar biasa gitu. Selain itu ada juga ada Matic 1 kalau nggak salah, kemudian ada yang klasik juga ya. Kalau yang klasik lagi itu tahun berapa tuh? Itu yang Vespa itu Vespa Congo tahun 60-an, Mas, 63. Oh, FBB ya? VBB ya? Kalau sih banyak panggilan kerennya sih Vespa Congo itu kan. Oh iya. Sejarahnya dulu yang itu pasukan Indonesia ke Kongo terus diadili. Betul. Itu yang banyak nyari sebetulnya. Memang kalau kolektor tuh memang tahu barang-barang yang antik yang. Ya, selain itu koleksi mobil antik juga ya? Ada sih, tapi nggak keurus, malah jadi rumah tikus sekarang. Itu mobil apa ya? Itu Austin. Oh, Austin. Tahun berapa tuh? Tahun sekitar 40 atau 50-an gitu. Oke. Itu dapat mobil tahun kemerdekaan kayaknya itu. Nah, ngomong-ngomong soal Vespa dan mobil antik itu awalnya gimana? Suka sama mobil motor antik atau Vespa? Mulainya dari kapan gitu? Kalau Vespa sih kebetulan orang tua dulu punya Vespa gitu. Oke. Terus kan zaman dulu waktu saya masih kecil punya Vespa. Terus ya dijual, jadi mogok orang tua yang ibu ngopo motor mogok dijual sama bapak. Jadi ada
serasa nostalgia ya zaman kecil dulu. Nah, Oke. Kemarin itu ya baru tahun itu terus saya kepingin Vespa itu, mulai saya. Oke, tahun berapa tuh pertama kali beli Vespa? Ya itu tahun 2012 kalau nggak salah. Oke, kemudian kesengsem, kejeblos gitu, bahkan Iya. bukan hanya satu, beberapa, bahkan Vespa-nya juga yang sangat antik dan ini ya apa namanya kolektor item kalau saya lihat. Terutama Lambretta-nya kan sangat jarang banget, antik banget gitu. Iya, kalau Lambretta itu sejarahnya itu punyanya Mas, punyanya dokter Timnas, dokter Sarif. Oke. Waktu di Timnas kan dokternya dokter Sarif itu sampai sekarang kayak dokter Sarif itu. Dia tahu kalau saya suka Vespa gitu kan, terus ternyata dia punya banyak koleksi mobil antik, Mas. Oke, makanya dia jual juga ke orang yang suka pasti kan? Dia punya banyak koleksi mobil antik, terus dia tahu saya punya Vespa, dia pamer itu Lambretta-nya itu. Oke, terus? Saya kaget kan, saya kaget. Dok, kok punya ini? Terus sekarang di mana? Di rumah. Daripada nggak dirawat, saya rawat aja, Cok. Saya bilang gitu. Paling bisa. Akhirnya setelah dia kasih tahu Lambretta-nya itu, terus dia pamer mobil-mobilnya juga banyak. Mobil itu Austin itu. Dia punya banyak mobil antik itu. Terus, Austin juga dari dia? Ini aja loh. Sekalian daripada ngirim dari Jakarta ke Malang cuma Lambretta, sekalian mobilnya aja satu. Saya bilang. Akhirnya sekalian dapat Lambretta sama mobil itu punya dokter Sarif itu. Tahun berapa itu? Dia pesan waktu itu Timnas tahun 2013 persiapan pra Piala Dunia apa? Bukan pra Piala Dunia waktu Jackson pelatihnya. Oke. Waktu Jackson itu dia. Terus. Menarik. Udah akhirnya dia pesan sih, tapi jangan sampai kamu jual. Oh enggak dok, tenang. Kalau saya rawat ini. Iya. Dan dia percaya pasti sama. Benar. Dia nggak sembarangan ngasih ke orang gitu. Iya. Kalau lihat saya punya beberapa Vespa, dia percaya gitu kan, langsung oke lah Bu Tommy, langsung ya dapat itu mobil sama Lambretta sampai sekarang gitu. Rezekinya. Dengan harga gimana kalau menurut Mas Bu Tommy? Dengan harga ya kalau dulu sama sekarang, dulu aja murah banget. Jadi waktu saya dapat itu, saya bawa ke Malang, teman-teman banyak yang tanya dapat apa waktu itu. Jadi waktu itu dulu nggak apa-apa saya sebut harganya. Nggak apa-apa. Jadi Lambretta sama Austin itu dua-duanya dapat 50 juta. Murah banget. 50 juta. Ya. Jadi sama dokter Sarif, udah Lambretta-nya 10 juta sama kamu, mobilnya 40, 50 kata. Wih, langsung ya dok. Wah itu. Iya. Saya nggak bilang ke istri, langsung saya transfer. Tiba-tiba mobil, ini apa nih? Rezeki. Berantem urusan belakang, yang penting datang dulu barangnya. Iya. Kalau dilepas sekarang pasti untungnya berkali-kali lipat kan? Orang pasti. Kalau Lambretta-nya sekarang kemarin ada persis kayak punya saya, itu dijual. Dia minta 150. Pasti 150 itu itunya dari Lambretta-nya itu udah untung 140 sendiri itu kalau kalau mobilnya sekarang nggak sempet ngerawat sih Mas, jadi rumahnya kandangnya tikus, waduh Mas. Iya, sayang tapi itu emang antik banget ya. Iya. Menarik. Tapi kalau mobilnya sempet sih awal-awal. Suka dipakai. Awal-awal masih jalan mobilnya itu. Iya. Pernah dipakai ya awal-awalnya? Pernah tak pakai waktu itu ke Arema kan, udah balik lagi ke Arema, tak pakai latihan di Arema. Oke. Sempat dibawa latihan. Sempat. Ya diliatin orang banyak kan, beda kayak mobil VW Kodok, beda diliatin aja. Tapi ya lumayan nyetirnya juga capek kan, nggak power steering ya. Berat, betul. Zaman kemerdekaan banget lah itu. Tapi kalau Vespa sehari-hari ya? Sehari-hari pakai Vespa ya? Vespa. Oke. Saya lebih senang pakai Vespa sih. Kalau yang metik buat istri sih Mas. Yang metik memang lebih banyak ke istri sih. Oke. Yang Mas Bu Tommy sih yang memang klasik-klasik gitu, terutama yang coklat kalau nggak salah ya, yang FBB, yang Kongo itu, yang Kongo. Yang Kongo itu.
Oke, mesinnya masih oke ya yang Kongo tuh? Oke sih Mas. Oke. Nggak rewel. Normal aja sih kalau Vespa. Yang penting ya dipakai. Servis dipakai ya. Tidak standar lah. Oke. Dan di komunitas juga masuk ya, maksudnya karena memang termasuk hobi, kemudian senang banget, bukan hanya sekedar suka gitu, kayaknya sehari-hari juga pakai, kayaknya sering sekali kalau dulu sering kelihatan touring gitu kalau ada waktu ya. Iya, kalau waktu libur sama teman-teman di Malves sih, Malang Vespa, ada komunitas di Malang gitu. Oke. Nah, selain Berhubung Vespa, pandemi jadi agak berkurang. oke. Selain Vespa belakangan kayaknya kelihatan lagi seneng sepeda ya? Sepeda, sebelum banyak orang sepedaan, saya sudah sepedaan. Oh malah, sebelum booming itu sepedaan, udah sepedaan. Sekarang orang booming saya nggak sepedaan, kebanyakan orang malas. Malah kebalikan. Waktu orang belum booming main sepedaan, sekarang lagi saya booming malah. Oke. Kenapa tuh? Banget lah, sama lah seluruh Indonesia itu. Dulu kenapa suka sepeda awalnya? Kalau suka sepeda sih, ya waktu isi luang aja kalau libur latihan gitu kan, daripada di rumah nggak ngapa-ngapain ke lapangan, kadang kita butuh suasana yang lain gitu Mas. Jadi ya saya goes aja nih. Kebetulan di Malang kan banyak tempat-tempat yang masih masih alami banget lah. Berarti ke bukit-bukit gitu ya, ke pegunungan atau ke daerah-daerah atau tempat-tempat yang memang bagus gitu ya. Di rumah saya kan banyak tempat-tempat seperti yang masih alami banget lah Mas. Oke. Selain sepeda sama Vespa, di luar sepak bola apa lagi kegiatan atau kesukaannya Mas Bustomi? Badminton sih akhir-akhir ini. Oh badminton, memang seneng banget ya badminton tuh? Seneng badminton tapi gak jago. Tapi artinya maksudnya kalau mungkin tidak menjadi pemain sepak bola, jangan-jangan menggeluti badminton gitu? Kayaknya nggak jago, cuma seneng. Seneng aja. Kemarin soalnya waktu saya lihat di Instagram tuh yang dapat raket sama bajunya siapa pemain tim nasional bulu Ginting. Ginting kayaknya nadanya tuh seneng banget gitu, kelihatan kalau Mas Bustomi itu seneng sama dunia bulu tangkis gitu. Iya sih, kebetulan di sini teman-teman mantan pemain juga suka kalau libur badminton gitu. Kemarin kebetulan main sama Mas Haris Yulianto. Oke. Terus ada Mas Haris Yulianto, terus Coach Subangkit gitu juga jago juga. Mereka pada main juga kan? Main badminton juga. Oke, balik sedikit ke dunia sepak bola nih, Mas Bustomi. Seorang pemain gelandang yang luar biasa lah kalau saya melihat sosoknya, seorang dari ketokohannya tidak diragukan lagi. Tapi saya ingin mengulas ketika awal-awal karir. Karena bagaimana perjuangan Mas Bustomi hingga bisa mencapai titik yang sangat tinggi lah sebagai seorang pemain karirnya gitu. Di Arema juara Liga, kemudian tim nasional juga masuk, tapi pasti ada perjuangan-perjuangan yang ketika awal tuh tidak mudah gitu. Saya ingin tahu bagaimana prosesnya Mas Bustomi ketika mengawali karir gitu di dunia sepak bola. Kalau sepak bola sih, saya mulai kecil suka sih ya, samalah seperti layaknya kecil-kecil lainnya di kampung itu main bola. Tapi saya masuk SSB itu umur 13 Mas, SMP kelas 1. SMP kelas 1 masuk SSB Brawijaya ya di Universitas Brawijaya. Oke. Itu usia 13 SMP masuk ke sana. SMP. Ya usia 12 apa 13 sekitar itu lah, 12 13. Saat itu tinggal di Batu ya, di Malang, di Kota Malang atau di daerah di Malang. Oke. Saya di Kabupaten Malang sebenarnya, Mas. Oke. Tepatnya di Kabupaten. Dekat tapi ke SSB-nya. Sekitar hampir ya 7 kiloan lah. Ya nggak jauh-jauh amat ya. Oke. Nggak jauh. Kemudian dari Unbrau? Terus ada kejuaraan internal di Kota Malang itu, terus alhamdulillah saya masuk di Persema Junior untuk persiapan Piala Suratin. Sampai sekarang masih ada sih itu. Usia berapa itu? Usia berapa? Saya masuk itu usia sekitar 16 tahun. Nah, di sini juga ada cerita menarik kalau nggak salah kan, usia masuk ke Persema itu ada cerita dari ibu gitu. Ini kayaknya sangat menarik. Bagaimana kalau nggak salah
Ya kan ketika mau masuk sepatunya rusak atau sobek atau apa gitu, sehingga ini sosok ibu tuh pasti sangat penting. Yang saya ingin mengupas lagi lebih dalam itu artinya kan kalau orang lain mungkin biasanya ketika mau berkarir di dunia sepak bola itu dalam tanda petik dilarang gitu, ngapain masuk ke sepak bola segala macam. Tapi ibunya Mas Bustomi kayaknya ada sesuatu yang menarik yang malah mensupport betul ketika mau masuk atau seleksi di Persema itu ya? Iya, iya, iya. Jadi waktu itu kan seleksi itu Mas. Seleksi itu seminggu sekitar 2 atau 3 kali gitu kan. Ya, Waktu itu pas musim hujan. Sepatu saya cuma satu. Cuma satu, Cuma satu, KW lagi ya. Ya, pasti. Oke, terus. Rusak. Sepatu satu KW, wah nggak kuat. Cuma berapa kali seleksi udah jebol, udah rusak. Oke. Jadi waktu hari H penentuan itu, seleksi terakhir itu udah nggak punya saya itu. Akhirnya saya lapor sama orang tua, sama ibu. Dan kebetulan waktu itu bapak juga nggak punya uang, kerjaannya juga nggak rame. Ibu juga nggak punya uang sama sekali, cuma tinggal satu sih perhiasan ini, anting-antingnya itu. Antingnya akhirnya dijual lah sama ibu. Dijual untuk beli sepatunya. Beli sepatu. Oke. Laku 100.000 tahun, itu usia 16 ya, berarti 16 tahun 99 2002 apa 2000 iya Mas, 2002 apa 2001, sekitar tahun 2000, awal 2000 tahun itu. Oke. Dijual laku 100.000, harga sepatunya 100.000, pas. Nggak kurang nggak lebih, pas. 100.000 gitu. Oke, terus beli sepatu, akhirnya bisa lanjut seleksi gitu. Seleksi, alhamdulillah masuk, nama saya terpilih lah dari segi berapa ya, ratusan anak lah di Malang Raya itu. Di Malang Raya, alhamdulillah saya masuk itu. Oke. Nah, kalau ibu sih sebenarnya orang tua saya juga nggak tahu pemain bola profesional seperti apa. Yang penting mereka itu anak seneng gitu aja Mas. Akhirnya ya itu tadi, demi nyenengin anaknya, nggak punya uang, tinggal lanting satu-satunya itu dijual lah sama saya 100.000 tadi itu. Tapi dari situ sih motivasi saya lebih banget gitu loh. Saya harus bisa balas ini perjuangan orang tua saya, terutama ibu saya, orang tua saya harus bisa balas ini. Itu terasa banget ya. Berarti salah satu dorongan banget Mas Bustomi untuk kerja keras membuktikan sebagai pemain bola, salah satu dorongannya adalah soal anting-anting ibu itu yang dijual ya? Iya Mas, pasti itu sangat sampai. Terus sih di kesempatan lain juga banyak yang tanya juga waktu itu. Ya itu saya cerita sama seperti ini, keadaan ini ya itu tadi, gara-gara anting, mungkin ya gara-gara anting ibu saya itu. Coba kalau waktu itu ibu saya nggak jual anting, apalah, mungkin saya nggak jadi pemain sepak bola, mungkin sudah selesai, nggak bisa masuk Persema itu ya. Iya. Tapi dari situ itu motivasi saya lebih lah. Oke. Terus ibu saya bilang waktu itu, ya nggak apa-apa lah, yang penting kamu senang. Terus sekarang kamu beli sepatu, tapi nanti kamu nggak usah beli sepatu itu. Ibu saya berucap seperti itu. Nanti kamu nggak usah, kalau kamu jadi pemain beneran, kamu nanti nggak usah beli sepatu seperti itu. Dan akhirnya terjadi banget. Ya. Sampai sekarang juga. Sampai sekarang malah disuplai terus oleh salah satu. Itu gara-gara ya mungkin ucapan orang tua mungkin tanpa apa ya, nggak disangka-sangka doa sebetulnya. Betul. Jadi doa bener. Doa beneran dan terjadi menjadi pemain sepak bola. Sepatu juga sekarang nggak harus beli, selalu disuplai karena seorang Bustomi ya bukan lagi pemain biasa gitu, seorang bintang yang terus pasti disupport oleh salah satunya Aparel lah dari dunia sepak bola, bahkan tentu mendapatkan banyak hal gitu kan, tetapi Mas Bustomi itu salah satu kebanggaan masyarakat Malang pasti, karena salah satu pemain lokal ya, pemain dari bisa dikatakan walaupun lahir di Jombang ya. Saya lahir di Jombang, ibu saya Jombang. Kalau bapak saya Malang. Memang Malang. Artinya bisa dikatakan asli Malang gitu kan, asli Malang. Besar di Malang. Jombang. Lahir di tumbuh kecil di Malang, mengawali karir di Malang, besar di Malang itu. Kemudian
masuk ke Persema, bahkan dari junior bisa tembus ke tim seniornya juga di Persema itu ya? Iya, jadi di junior 2 tahun, Mas. Oh, 2 tahun, terus masuk ke profesionalnya, ke tim utamanya? Habis dari Persema itu saya lulus SMA, waktu itu pelatih Persema waktu itu lupa saya, almarhum kemarin baru meninggal. Dia menginfokan ada beberapa pemain dari junior magang gitu kan, magang ke tim senior waktu itu. Ternyata nggak jadi. Oh, itu almarhum Mahdi Haris kemarin habis meninggal. Itu pelatihnya. Oke. Akhirnya saya ke Batu, ke Persikoba dulu itu, habis lulus SMA 6 bulan di situ. Oh, sempat terus di Batu dulu ya? Persikoba dulu ya? Ya, di Persikoba 6 bulan, 5 atau 6 bulan. Setelah itu Persema musim berikutnya pelatihnya Danur Window, Danur Window. Oke, diambil lagi ya. Waktu Danur Window, saya kebetulan kan saya dari Persema Junior, jadi seleksi juga, nggak langsung masuk seleksi. Kemudian alhamdulillah Danur suka sama saya sering dikasih kesempatan, terus kan syukur alhamdulillah juga saya waktu itu dapat senior yang luar biasa. Nah, kenapa saya mengidolakan Mas Bima Sakti itu. Tahun kedua saya di Persema, Mas Bima dari Persiba Balikpapan ke Persema. Oke. Nah, itu Danur bilang sama Mas Bima, Bim, kamu satu kamar sama lu ya, Gus Tommy ya. Jadi kemana-mana kalau tahu Mas Bima kan idola saya mulai kecil kan, dari Primavera zamannya Mas Bima, Mas Kurus, Flashback baru. Wah ini sampai akhirnya Danur nyuruh saya satu kamar sama Mas Bima. Bahkan satu kamar. Malah saya nggak bisa. Bahkan satu malah kamar. Saya nggak bisa tidur. Tekanan nih. Ini sama idola saya nggak tidur. Saya nggak bisa tidur. Sempat nggak bisa tidur tuh. Susah ini. Mas Bimanya tahu. Tak lihat. Mas Bima tahu. Mas Bima orangnya memang Gus Tommy tidur aja dulu, nggak usah segan sama Mas Bima bla 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 bla. Iya. Tapi emang orangnya luar biasa, jadi salah satu orang yang berjasa juga dalam karir saya selama ini ya Mas Bima. Mas Bima cuma iya, karena orangnya juga sangat baik, profesional banget gitu. Jadi beruntung banget ya Mas Gus Tommy itu belajar banget dari sang idola, ke waktu kecil mengidolakan, kemudian ketika bermain bareng di Persema bahkan bisa satu kamar. Jadi betul-betul melihat langsung kehidupan dia, sosok dia gitu ya. Benar. Jadi, ya tadi saya bilang, alhamdulillah saya dapat senior seperti salah satu Mas Bima itu. Soalnya angkatan saya juga ada, seumuran saya waktu itu ada pemain, dapat senior yang nggak seperti Mas Bima. Iya. Jadi dia ikut gaya hidupnya senior itu. Jadi dia main bolanya nggak lama, cuma 3-4 tahun selesai sudah. Iya. Menarik. Saya beruntung ketemu sama Mas Bima itu. Jadi banyak petuah-petuah atau banyak apa yang paling didapat ilmu atau apa ya pelajaran dari Mas Bima itu apa yang paling diingat, yang paling mempengaruhi lah kehidupan atau karir atau cara bermain dari Mas Gus Tommy ini, dari Mas Bima? Kalau Mas Bima sih pesen waktu itu. Jadi memang dia deket banget sama saya, sama keluarga saya juga sih, Mas. Oh, dekat sama keluarga juga? Oke. Deket. Jadi waktu di Malang dia udah seperti kakak saya sendiri, sering ke rumah sama orang tua juga. Orang tua juga suka sama Mas Bima. Nitip ya, Gus Tommy, Mas Bima, gini. Yang paling saya ingat waktu itu, Mas Bima bilang, Gus Tommy nggak boleh menyalahkan orang lain kalau Gus Tommy misalnya di tim nggak main atau cadangan, nggak boleh Gus Tommy marah atau kecewa sama pelatih. Oke, kecewa, marah, sewajarnya aja itu untuk motivasi. Tapi Gus Tommy nggak boleh. Kenapa? Lah, Gus Tommy harus introspeksi diri sendiri, nggak boleh itu seperti itu. Oke. Itu yang saya ingat dari Mas Bima pesennya. Jadi sama siapapun harus respect, harus positive thinking, nggak boleh menyalahkan orang lain, harus bawa cermin sendiri kata Mas Bima seperti itu. Oke, apapun semuanya kan atas usaha sendiri. Intinya kan itu yang dimaksud oleh Mas Bima itu, jangan pernah menyalahkan orang lain, apalagi pelatih, apalagi terus respect sama semuanya. Okay. Dan memang orangnya sangat-sangat disiplin sih, Mas. Itu yang mungkin jadi apa ya? Mas Bima kan pensiun itu sekitar usia 41 kalau nggak salah ya, di Persiba itu. Betul. 42. Ya, makanya
yang jadi motivasi saya ingin seperti idola saya seperti itu. Makanya masih bermain sampai sekarang di usia 35 masih bermain. Ada seperti itu. Saya kadang bercanda kalau nggak seperti Mas Bima, Ponario Astaman lah saya bilang. Bisa lah. Kan Mas Bustomi kan dari sisi fisik, kemudian masih oke lah, masih bisa bermain, masih bisa bersaing di usia 35 ini, masih bisa bersaing banget dengan pemain-pemain muda lainnya gitu. Artinya apalagi kan sosok, menurut saya sih Mas Bustomi itu salah satu legenda hidup lah yang masih dimiliki sepak bola Indonesia. Yang gitu. Masih hidup. Yang masih hidup, masih bermain. Oke, dari Persema kemudian berarti bersama berbarengan dengan Mas Bima itu 1-2 tahun? 2 tahun. 2 tahun, kemudian. Tapi lebih fullnya 1 tahun aja sih. Soalnya tahun yang kedua saya itu TC ke luar negeri itu yang timnas itu, Mas. Oke, lebih banyak dengan timnas. Udah mulai masuk keluar. Jadi udah mulai masuk timnas di Persema juga ya? Itu juga gara-gara Mas Bima juga, jadi saya bisa masuk timnas juga. Mas Bima ya itu kasih wejangan, kasih seperti itu. Saya banyak terima kasih banyak lah sama Mas Bima juga, sama Om Danur. Mas Bima luar biasa. Dalam awal karir profesional saya, mereka berdua berjasa banget. Oke. Ya. Masih ini saya menarik nih yang Mas Bima sempat dilatih sama Mas Bima, nggak pernah ya? Nggak pernah menjadi. Nggak pernah ya. Karena Mas Bima tuh ngelatihnya di Persiba, kemudian timnas ya. Timnas, Persiba timnas. Oke, tapi kalau bermain satu kamar pernah. Kemudian setelah TC di luar, timnas balik itu langsung ke Arema ya kalau nggak salah. Masih ke Persema dulu. Persema, kemudian Persema itu terus pindah ke Arema. Ke Arema. Nah, tapi nama itu yang saya timnas itu juga nggak tahu, itu juga mungkin doanya dari Mas Bima juga, mungkin banyak orang yang nggak tahu. Awal-awal di Persema itu pertandingan apa saya lupa. Saya itu cedera. Tangan saya ini jatuh terus nggak bisa gini. Saya nggak bisa pakai celana, itu di kamar tuh Mas Bima yang pakein celana saya itu kan kurang ajar saya juga. Jangan-jangan dicebokin juga, nggak? Mas Bima, jangan Mas saya bilang, jangan Mas, jangan, nggak enak Mas. Nggak apa-apa Bustomi, kata Mas Bima. Kapan lagi nanti saya bisa pakein celana, nanti kalau Bustomi jadi pemain timnas susah. Itu Mas Bima bilang seperti itu. Iya. Waktu itu saya belum pemain timnas. Mas Bima bilang seperti itu. Bilangnya apa? Nanti kalau masuk timnas? Kalau nanti Bustomi masuk timnas, sudah jadi pemain timnas, saya malah susah ketemu sama Bustomi, nggak bisa pakein celana. Mumpung sekarang itu Mas Bima bilang gitu, nggak tahu jadi doanya Mas Bima dikabulkan seperti itu. Alhamdulillah. Ya, Mas Bima pasti tahu ngelihat potensi dari Mas Bustomi sendiri, pasti kan ya dia sebagai seorang pemain timnas yang emang sosoknya ya kita akui dia seorang bintang juga, seorang legenda, pasti melihat kualitas dari Mas Bustomi sendiri. Kalau misalkan Mas Bustomi tidak punya kapasitas atau kualitas, mungkin dia akan lebih banyak malesnya kali gitu. Artinya kan dia benar-benar membimbing Mas Bustomi gitu kan. Banget. Dari cara bermain di lapangan dan kehidupan di luar lapangan juga sangat penting, dan saya banyak belajar dari Mas Bima. Oke, termasuk di luar lapangan juga ya, bagaimana dia sosok di luar lapangan yang sangat penting. Jadi atlet itu kata Mas Bima enggak, di lapangan penting tapi di luar lapangan juga sangat-sangat penting katanya. Jadi pemain kamu nggak boleh sombong, harus apa adanya, nggak boleh nanti kamu kalau sudah jadi pemain fan minta foto tanda tangan harus kamu layani, jangan sampai enggak. Oke, itu juga termasuk ya. Jadi beruntung sekali Mas Bustomi ini, banyak sekali petuah-petuah atau arahan-arahan dari seorang bintang, seorang senior Bima ini ya. Iyalah, saya sangat-sangat bersyukur. Terima kasih ya sama Mas Bima sama Om Danur. Oke, lanjut ke Arema karena nama Bustomi secara nasional itu betul-betul semakin melejit di Arema kan, karena semakin
juara, kemudian semakin berkibar juga tim nasional gitu. Dan juara bersama Arema kan ya, juara Liga dan juara. Iya, Arema 2009-2010 kan. Ya disitulah nama Bustomi semakin melejit, semakin orang semakin tahu, mengidolakan. Kemudian masuk timnas juga 2010 ya yang Iya. timnas ya. Iya. Kalau 2007 belum masuk ya? Masuk nggak 2007 Piala Asia? Enggak, 2007 itu saya SEA Games, Mas. Oh, SEA Games. Oke, masih under 23 ya? Iya, U23 SEA Games saya. Oke. Tapi 2010-nya masuk kan AFF itu? Iya. Oke. Seniornya. Ya, nah selain soal Mas Bima tadi, saya melihat bagaimana Mas Bustomi beberapa kali cedera. Yang tadi jatuh, kemudian kaki, segala macam. Nah, tetapi saya melihatnya, menyimpulkannya Mas Bustomi ini mampu untuk kembali bangkit. Jadi bisa kembali ke formula yang luar biasa gitu ketika cedera. Cederanya kayaknya beberapa kali cedera parah ya kalau saya lihat itu. Iya, waktu itu di Arema tahun 2017, lutut saya kena waktu itu. Lutut saya kena waktu persiapan di Bali waktu itu lawan Persipura, benturan. Akhirnya lutut saya kena, teman-teman, nggak teman, Hamka Hamzah waktu kan satu tim sama saya bilang, ayo kamu cepet operasi, tapi saya masih takut banget gitu kan, takut operasi gimana gini saya masih belum oke lah, saya coba untuk terapi dulu seperti itu. Akhirnya ternyata saya terapi sembuh, sembuh sampai akhirnya, tapi itu mungkin kesalahan saya mungkin buat teman-teman atau adik-adik, kalau memang sudah secara medis harus operasi, harus ada tindakan operasi, mungkin secepatnya dilakukan tindakan operasi seperti itu. Ini mungkin kesalahan saya waktu itu, saya nggak cepat melakukan operasi, jadinya saya benar sembuh tapi nggak bisa kembali ke yang 100% level saya, masih berat ngejarnya seperti itu. Dan akhirnya waktu saya pindah ke Mitra tahun 2018, kena lagi di situ, Mas. Ya, betul. Di Mitra itu kena lagi di situ. Akhirnya sama manajemen Mitra, saya mau maksa main, nggak boleh, Bustomi, kamu ke Jakarta dulu. Akhirnya saya ke Jakarta, periksa sama Dr. Bobi Nelwan di Rumah Sakit Royal Progress di Jakarta Utara, kalau itu. Royal Progress di Jakarta Utara. Terus atas rekom dari teman-teman sih, seperti Ricardo Salampesi, Hamka, terus saya akhirnya operasi di situ. Alhamdulillah sehat sudah, alhamdulillah sehat. Dan kebetulan Mitra degradasi waktu itu tahun 2018 itu. 2 tahun ya di Mitra itu, hampir 2 tahun. Iya. Jadi ya saya sembuh, saya harus ke Mitra, saya harus tetap main di Mitra, walaupun di Liga 2 saya harus sempat bermain ya, balas budi lah saya. Betul. Saya masih sempat bermain di Liga 2 ya ketika di Mitra itu kan? Ya itu, setelah saya sembuh, memang ada beberapa tim Liga 1 menghubungi saya, suruh saya ke Liga 1, tapi mohon maaf, bukan saya menolak, tapi saya baru sembuh ini, dan ini saya harus balas budi sama Mitra. Oke, akhirnya dilanjutin setahun, setelah itu langsung ke Lamongan. Langsung ke Lamongan ya? Nggak ke Arema dulu? Nggak balik ke Arema ya? Enggak. Saya keluar Arema itu tahun 2018, langsung ke Mitra itu, Mas. 2018 Mitra. Oh iya, dari Mitra langsung ke Lamongan. Oke. Iya. Ya, ketika cedera itu apa yang dirasakan oleh Mas Bustomi itu? Apakah sempat down, sempat merasa wah karir gua habis nih atau gimana? Sempat ada perasaan-perasaan seperti itu, ataukah justru sebaliknya gua harus bangkit, harus bekerja keras untuk bisa kembali untuk menjadi pemain bola? Gimana waktu itu perasaannya? Kalau cedera pasti momok semua atlet kayaknya ya. Atlet pasti momoknya cedera. Tapi waktu itu tekad saya bisa lebih kuat lagi. Kalau saya pengen menunjukkan, walaupun waktu itu saya operasi sekitar umur sudah 32-33. Saya pengen menunjukkan, walaupun dengan umur saya sudah kepala 3, saya masih bisa main nanti di top level seperti itu. Dan alhamdulillah tahun ini saya balik ke Persela di top level. Tapi ya sayangnya baru 3 pertandingan, liganya berhenti.
Itu. Jadi Tapi motivasi saya secara perasaan atau apa pasti bisa mengukur sendiri ya Mas Bustom, itu bisa mengukur sendiri bahwa saat ini setelah cedera sudah lewat itu merasa dalam top level lagi, balik lagi seperti dulu ya, secara fisik, secara apa namanya kemampuan, dan secara mental itu merasa masih berada di top level ya, kembali ke top level gitu. Kalau saya untuk mengukur kemampuan saya sendiri setelah pasca operasi untuk ke top level masih belum, tapi saya yakin bisa seperti itu. Masih belum, tapi saya yakin bisa seperti itu. Jadi saya nggak mau puas diri dari dulu sih. Mas Bima juga bilang nggak boleh pemain itu kamu puas diri seperti itu, nggak boleh. Harus merasa kurang, harus tetap habis latihan, habis pertandingan kamu harus introspeksi diri sendiri, nggak boleh kamu merasa puas. Jadi pesan-pesan dari Mas Bima juga itu yang saya pakai ketika saya masih belum di top level, Mas. Tapi saya yakin bisa gitu loh. Setidaknya saya hampir lah gitu. Hampir. Jadi saya ingin menunjukkan pemain muda sebenarnya, ke pemain muda. Itu. Setelah saya operasi, saya terapi, saya di banyak tempat sih, di Mitra, di Lamongan, saya bilang sama di Arema juga ada pemain-pemain muda yang dekat sama saya. Kamu ketika sehat, kamu mending kamu capek, kamu nangis dalam latihan daripada kamu nanti cedera, kamu terapi itu sakit, latihan lebih sakit. Lebih baik kamu capek latihan, daripada kamu sakit terapi, saya bilang gitu. Nah, ini menarik karena Mas Bustom itu saya lihat juga sebagai sosok yang ketika masuk ke level senior gitu, termasuk di Arema, karena dulu saya nggak tahu nih, karena mungkin pernah dibimbing seorang bintang, itu seorang Mas Bima. Di Arema pun saya lihat Mas Bustom itu termasuk ya salah satu yang membimbing pemain-pemain juniornya gitu. Artinya dekat dengan pemain-pemain muda, misalkan seperti Hanif juga dan pemain-pemain lain gitu kan. Tampaknya bukannya di lapangan, di luar lapangan pun sangat dekat gitu. Apakah itu salah satu warisan dari Mas Bima atau memang karakter Mas Bustomi sendiri seperti itu gitu? Ya, sedikit banyak saya memang banyak mencontoh Mas Bima sih.